Selamat pagi, apakah suara kami dapat terdengar dengan jelas? Mohon konfirmasinya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Selamat datang di Philip Morning Market Call edisi Kamis 3 November 2016. Hari ini kami proyeksikan IHSG akan bergerak melemah di kisaran support resisten 3580 dan 5433. Market drivers untuk hari ini adalah aksi jual yang masih berlanjut di pasar saham termasuk di Asia pagi ini setelah Federal Reserve memberi sinyal kuat bahwa akan menaikkan suku bunga di bulan Desember dan seiring masih tingginya tingkat ketidakpastian dari proses pemilihan presiden di Amerika Serikat. Dua hal ini masih mendominasi sentimen di pasar. Selain itu juga ada harga minyak mentah dunia yang kembali turun setelah data dari Energy Information Administration memperlihatkan bahwa persediaan BBM di Amerika minggu lalu melonjak 14,4 juta barel. Ini adalah kenaikan tertinggi sejak tahun 82. Kalau kita ingat kemarin juga ada data dari API yang menyatakan bahwa persediaan BBM Amerika minggu lalu juga naik 9,3 juta barel. Jadi sebenarnya ini musiman saja karena sesudah musim panas biasanya kilang-kilang minyak itu melakukan perbaikan atau maintenance. Jadi sehingga untuk menutupi penurunan produksi maka Amerika mengimpor minyak dari luar negeri. Jadi kenaikan minggu lalu ini dan mungkin beberapa minggu ke depan itu berasal dari impor minyak Amerika. Untuk hari ini dari sisi makroekonomi ada data service PMI dari Tiongkok, Australia, dan India. Ada juga data penjualan retail di Hong Kong dan juga indeks kepercayaan konsumen di Thailand. Hari ini indeks Nikkei tutup. Baiklah, kita masuk ke stock news. Yang pertama, Medco telah menyelesaikan proses akuisisi 82% saham Newmont Nusantara Tenggara dari PT Aman Mineral Investama seharga 2,6 miliar US dollar atau setara dengan 33,8 triliun rupiah. Yang kedua ada Wika. Hingga kuartal 3 tahun ini Wika telah membukukan kontrak baru sebesar 40,13 triliun rupiah atau setara dari 76% target untuk tahun ini. Yang ketiga ada Kija. Kija telah membukukan marketing sales sebesar 1,02 triliun di kuartal 3 ini. Ini setara dengan 3,73% dari target tahun 2016 ini. Yang terakhir adalah Anabatik. Anabatik masih merasa optimis bahwa mereka akan berhasil mencapai target pendapatan tahun ini yang sebesar 4,2 triliun. Meskipun sektor perbankan yang merupakan klien-klien besarnya mengalami perlambatan.
Baik, kita memasuki sesi tanya jawab. Silakan Bapak dan Ibu, jika punya pertanyaan silakan diajukan. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho. Sebelumnya, apakah suara saya sudah cukup terdengar dengan jelas? Ya, baik. Apakah sekarang sudah cukup jelas, Ibu Alimi? Oke, terima kasih. Terima kasih atas kehadirannya. Kita akan mulai pertama kali dari pertanyaan mengenai saham Sril, Timah, dan TBLA. Baik. Untuk Sril ini masih dalam posisi uptrend channel, namun seperti yang kami kabarkan kemarin bahwa kekuatan naiknya Sril ini sudah mulai agak melemah dan ada potensi untuk kembali terkoreksi dan menguji level support di kisaran 245.
Hari ini kemungkinan masih akan mencoba menguji resisten di level 264, 265, namun kesempatan itu dapat digunakan untuk take profit. Jadi rekomendasinya sell on strength untuk saham Sritex ini, dan nanti kembali akan dapat akumulasi di level 245. Berikutnya saham Timah. Timah kemarin mampu melonjak tinggi setelah sebelumnya perusahaan efisiensi dari perusahaan membuahkan hasil. Kalau kita lihat dari technical-nya, tampak peluang penguatan masih bisa terjadi hari ini. Kalau kita lihat dari indikator MACD, namun dari sisi stokastik tampaknya sudah akan tidak terlalu besar kekuatan kenaikannya. Kalau kita tarik secara jangka lebih panjangnya, saham Timah ini sedang berada di dalam uptrend channel. Ya, masih dalam uptrend channel, namun tampaknya sudah mulai ada di batas atas dari channel tersebut. Rekomendasi kami bisa untuk sell on strength jika hari ini tidak mampu menembus level 970 dengan cukup meyakinkan. Dan jika ada pelemahan, maka bisa kembali mengambil di kisaran cukup agak jauh di kisaran 830, 840. Lalu saham TBLA. TBLA sudah terkoreksi, namun ini koreksi teknikal yang cukup wajar. Kita melihat ada support di kisaran 1050. Kemarin sempat tembus, namun berhasil tutup di atas 1050. Nah, kita lihat hari ini apakah mampu ditembus atau mampu bertahan. Kalau mampu bertahan, maka ada peluang bagi saham TBLA untuk kembali menguji level 1100. Namun jika gagal bertahan 1050-nya, ada support cukup kuat di pas garis MA50-nya, yakni di kisaran 965. Kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, tampak potensi untuk melanjutkan penguatan masih cukup besar karena belum ada tanda-tanda konsolidasi. Jadi jika Bapak Ibu belum memiliki saham ini, bisa tunggu dulu di supportnya di kisaran 965. Demikian ya, Ibu Alimi. Berikutnya dari Ibu Putri Cynthia untuk saham ICBP, MAPI, Alam Sutra, dan Sumarekon. Pertama kita bahas ICBP terlebih dahulu. Dari sisi fundamental kemarin saham-saham konsumer seperti grup Salim, Indofood, dan ICBP cukup solid ya, namun tidak tampak dari pergerakan sahamnya yang justru terkoreksi. Kalau kita lihat ICBP ini baru saja menembus sideways channel di rentang 9.320 hingga 9.800. Nah, dengan tembusnya support channel ini, maka dalam jangka pendek tren untuk ICBP berubah menjadi bearish. Di sini kita lihat untuk level support berikutnya ada di kisaran Rp9.000 yang juga merupakan level psikologis untuk saham ICBP ini. Namun kalau kita lihat secara jangka panjang, saham ini sebenarnya masih dalam tren bullish. Jadi kalau kita lihat perbandingannya bulan Februari hingga bulan April tahun 2016 ini juga tampak ICBP memiliki pola yang hampir sama, yaitu setelah mengalami kenaikan dia sedikit terkonsolidasi di rentang 3 bulan, kemudian kembali naik setelah bulan April. Nah, ini sudah memasuki 3 bulan dan harapannya ICBP ini dapat memantul di support 9.000. Ditambah lagi dengan indikator MACD dan stokastik sudah menunjukkan saham ini sudah berada di area oversold dan ada potensi untuk pembalikan arah, yaitu technical rebound. Jadi kami sarankan Bapak dan Ibu bisa mencoba potensi bottom fishing di kisaran support 9.000-nya. Demikian untuk ICBP. Kita lanjutkan ke saham MAPI, Mitra Adi Perkasa. Mitra Adi Perkasa mengalami kenaikan karena ditopang oleh penjualannya yang membaik ya, labanya juga membaik. Nah, ini kita lihat di sini agak membentuk pola cup and handle dari bulan April lalu. Ini adalah cupnya.
dan ini handle ya. Dan ini sudah breakout atas di 4.000 di 5.000 waktu tanggal 26-27 kemarin ya. Jadi ini sudah adalah new level untuk saham MAPI. Namun seberapa jauhkah saham ini akan lebih lanjut lagi? Kita lihat titik terendahnya di handle ini sekitar 4.225 hingga 5.000. Jadi ada rentang sekitar 750. Kita tambahkan ke 5.000, jadi target atas sekitar di 5.750, yaitu di kisaran di sini. Ini adalah resistennya. Dan kalau kita lihat level resisten ini sudah tercapai pada perdagangan kemarin, dan ada potensi untuk koreksi teknikal terlebih dahulu saham MAPI. Jadi jika Bapak Ibu memiliki saham MAPI, bisa sell on strength rekomendasi untuk hari ini, dan kembali menunggu support di kisaran 5.000 hingga 5.200 untuk support MAPI. Kemudian saham Alam Sutra. Untuk Alam Sutra masih melanjutkan tren pelemahannya, jadi belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Bahkan kemarin sudah menembus support di kisaran 440, dan kita melihat untuk support berikutnya akan ada di kisaran 420. Sudah cukup dekat support berikutnya. Dan dari indikator stokastik sudah mulai memasuki area oversold, dan jika saham ini sudah mulai berkonsolidasi dan memantul di support 420, dapat kembali diakumulasi untuk memanfaatkan technical rebound. Jadi jika 420 kembali akumulasi dan technical rebound untuk menguji resisten di 440. Jadi ini adalah level take profit untuk saham ASRI. Selama dia masih belum menembus downtrend channel ini, maka saham ASRI masih tetap dalam berada tren downtrend, dan bisa untuk trading jangka pendek memanfaatkan technical rebound untuk profit taking. Demikian saham ASRI. Berikutnya untuk saham Summarecon. SMRA kemarin 3 hari terakhir tampak turun dalam. Untuk beritanya kami masih mencari ada kabar apa terkait fundamental di saham ini. Namun jika tidak ada apa-apa dengan fundamental, maka ini adalah peluang baik untuk melakukan bottom fishing saham Summarecon. Seperti kita lihat di sini, indikator technical untuk stokastik tampak mulai melandai di area oversold dan ada potensi untuk pembalikan arah. Pertanyaannya adalah di mana level pembalikan arah kira-kira akan terjadi. Kita harus lihat sedikit lebih jauh untuk mencari support kuat saham Summarecon ini. Nah, jika kita di sini ada support kuat di kisaran 1.400 yang merupakan level psikologisnya, jadi dapat digunakan sebagai entry level untuk saham Summarecon untuk spekulasi buy dan memanfaatkan momen bottom fishing. Kalau kita lihat momentum penurunan sebelum-sebelumnya seperti yang terjadi di bulan September dan bulan Mei, setelah penurunan cukup dalam, maka Summarecon cenderung akan berkonsolidasi dalam rentang waktu seminggu, dan jika nanti ke depannya ada konsolidasi dalam waktu seminggu di rentang 1.400 hingga 1.500, bisa digunakan juga untuk buy on weakness saham Summarecon, karena setelahnya biasanya akan memantul cukup kencang. Demikian Ibu Putri Cynthia untuk 4 saham tadi. Ya, untuk Pak Hendra, seperti yang tadi kami kabarkan bahwa Summarecon kami belum dapat kabar terkait fundamentalnya, namun ini dapat dimanfaatkan untuk bottom fishing seandainya memang tidak ada terjadi apa-apa dengan fundamentalnya. Baik, Pak Eri Victor, untuk IHSG hari ini secara teknikal sebenarnya ada peluang untuk melemah. Cuman kalau kita melihat dari tadi pagi bursa-bursa regional
sempat melemah pada pembukaan namun agak membaik pada menjelang pembukaan di Jakarta. Jadi sepertinya akan ada sedikit penguatan di pagi hari bagi IHSG, ditambah semalam The Fed juga tidak merubah tingkat suku bunganya, jadi tidak ada sentimen negatif dari The Fed. Demikian Pak Eri. Selanjutnya Bapak Andirianto mengenai saham Inco. Untuk saham Inco beberapa waktu lalu kami mendetek ada pola head and shoulder, namun tampaknya support kisaran 2590 hingga 2660 cukup kuat, sehingga selama support ini tidak tembus maka ini masih cukup aman untuk Inco. Nah, kemarin yang kami khawatirkan adalah karena pola head and shoulder ini biasanya akan dilanjutkan dengan pelemahan yang cukup dalam. Kita lihat selama saham Inco tidak menembus support di 2600 maka masih bisa di hold sambil menantikan indikator technical seperti MACD dan stokastik untuk kembali bergerak naik. Ini masih dalam posisi menurun untuk MACD, begitu juga dalam stokastik trennya masih melemah. Dan ini selama ini belum bisa konsolidasi atau paling tidak membalik ke atas lagi dari trennya. Tetap masih di hold dulu untuk saham Inco dan wait and see. Demikian Pak Andi. Lalu dari Bapak Robertus Emmanuel, saham PPRO, BJTM, dan Antam. Baik Pak. Saham PPRO. PPRO dalam jangka pendek masih downtrend dan kemarin menembus support di 1305. Kita menantikan apakah dia akan menuju ke level 1200 atau mampu bertahan di supportnya 1285 hari ini. Namun kalau kita lihat dari tren jangka panjangnya, saham ini masih dalam posisi uptrend cukup kuat. Seharusnya masih dapat di hold untuk saham ini, kecuali jika uptrend channelnya sudah ditembus. Kalau kita tarik garis uptrend channel, ya kira-kira ya tepat bersinggungan di kisaran 1270 untuk support bawah dan 12 dan 13 untuk atasnya. Jadi ini adalah beberapa hari ke depan akan menjadi hari krusial untuk saham PPRO, apakah kembali memantul ke atas atau justru break trend menguatnya. Jadi wait and see dulu Pak untuk saham PPRO, selama dia masih bertahan di level 1270 hingga 1300 ini masih cukup aman untuk saham PPRO, kecuali jika level 1270 1260 tembus ke bawah dengan volume tebal, nah itu menjadi yellow alert paling bagi saham PPRO. Selanjutnya untuk saham Bank Jatim. BCTM untuk fundamental memang masih cukup menarik valuasinya, namun kalau kita lihat secara teknikal sedikit kurang menggembirakan karena kemarin baru saja menembus support di level 525. Ini kalau support ditembus level 525 maka ada berpeluang untuk kembali menguji support berikut di level 510. Tampaknya akan cukup panjang perjalanan saham ini untuk kembali menguat, namun jika Bapak Ibu cenderungnya untuk long term, saham ini tidak apa-apa untuk di hold karena saham yang fundamental bagus juga nanti kedepannya akan kembali bergerak naik. Tapi secara jangka pendek, secara teknikal ini tampak kurang begitu bagus untuk saham BCTM, dan support 510 bisa dapat dimanfaatkan sebagai entry point untuk ditentukan jangka pendek saya dengan rentang 510 hingga 540. Demikian untuk saham BCTM. Berikutnya saham Antam. Aneka Tambang tampak masih berpeluang untuk melanjutkan penguatannya, namun kita lihat dari indikator stokastik tampak sudah mulai melemah. Kemungkinan akan ada technical reversal, jadi pelemahan secara technical terlebih dahulu untuk menguji support di kisaran 850 hingga 860. Ini adalah entry point bagi Bapak dan Ibu yang belum memiliki saham Antam, namun bagi yang sudah memiliki Antam,
bisa coba sell on terlebih dahulu dan kembali ambil di entry point tersebut. Demikian Pak Robert. Berikutnya dari Bapak Adam Ray untuk saham KBLI dan MAPI. Untuk KBLI masih dalam tren menguat jangka panjangnya, namun jangka pendek tampaknya akan ada koreksi minor terlebih dahulu untuk menguji level support 290 sekitar itu Pak Adam. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa saham KBLI ini mampu bertahan di atas level 300. Jadi jika memang bertahan di atas level 300 ini tidak membentuk new low dan tetap bertahan di tren menguat untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Jadi bisa kembali diakumulasi. Jika Bapak sudah memiliki saham ini tetap bisa di hold atau mungkin melakukan average buy di kisaran support di 291. Demikian Pak Adam. Untuk saham MAPI sudah kami bahas tadi sedikit mereview. MAPI ini ada potensi untuk technical correction. Jadi saran kami untuk hari ini bisa sell on strength terlebih dahulu saham MAPI untuk memanfaatkan support di kisaran 5.000 hingga 5.200. Ini cukup jauh supportnya, nanti memang sifat sahamnya cukup volatile, jadi tidak menutup kemungkinan untuk menuju support 5.200-an. Demikian Pak Adam. Lalu dari Ibu Rini Makmur, untuk saham Harum dan KF apakah masih uptrend? Baik, untuk saham Harum kenaikannya sudah cukup curam, masih dalam posisi uptrend, very strong uptrend malah. Namun jika kenaikannya sangat curam begini, kita harus lebih waspada ketika ada pembalikan arah secara tiba-tiba. Kalau kita lihat dari indikator baik MACD maupun stokastik ini masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya. Jadi Ibu Rini jika sudah memiliki barang masih bisa di hold untuk saham Harum. Supportnya cukup jauh di kisaran 2170 dari harga terakhir kemarin di level 2340. Selama tidak ada koreksi cukup dalam diiringi dengan volume yang tebal, maka masih bisa di hold untuk saham Harum dan buy on weakness untuk rekomendasi kami. Kemudian untuk Medco ada berita bahwa Perseroan sudah menyelesaikan transaksi untuk akuisisi 82,2% di saham Newmont Nusa Tenggara. Ini senilai 3,3 triliun kalau tidak salah angka pastinya, yaitu 2,6 miliar dolar. Ini seharusnya bisa menjadi katalis positif bagi saham Medco yang kemarin ternyata sudah cukup tinggi ditariknya dari kisaran 12.95 hingga tertinggi di 14.45. Kalau kita lihat sejarahnya, kalau baru ditarik tinggi, maka cenderungnya keesokan harinya akan ada koreksi terlebih dahulu. Nah, hari ini bisa coba untuk sell on strength di kisaran 14.90 untuk saham Medco. Jadi jika sampai harga situ bisa coba dijual take profit terlebih dahulu dan kembali akumulasi nanti di level support di sekitar 1.300 hingga 12.95. Demikian Ibu Rini. Bapak Ahmad Riyandi, saham AALI dan PPRO. PPRO sudah kami bahas tadi pertanyaan Bapak Robert. Kemudian untuk saham AALI ini jangka pendek masih dalam tren melemah atau downtrend. Namun mengingat sahamnya yang cukup volatile, tiap ada pelemahan dalam ini dapat dimanfaatkan untuk melakukan bottom fishing. Kita lihat di sini ada support kuat di kisaran 14.575-80 dan juga indikator stokastik sudah mulai menuju area oversold dan area support ini dapat dimanfaatkan sebagai entry point untuk melakukan trading jangka pendek saja karena trennya masih dalam tren melemah. Jadi sifatnya lebih spekulatif dan
dapat dilakukan profit taking di kisaran 15.500 untuk saham Ali. Demikian Pak Ahmad Yandi. Untuk Pak Tommy Tarigan, ya Medco tadi untuk jangka menengah trennya masih dalam posisi downtrend, namun hari ini mengingat kemarin sudah kenaikan cukup tinggi, dapat melakukan sell on strength usaha Medco. Berikutnya saham KF atau Kimia Farma. Saham KF kemarin mengalami rebound cukup tinggi dan sudah menyentuh di upper trend channel kami, walaupun masih dalam posisi downtrend. Kalau kita lihat dari MACD ini tampaknya ada indikasi untuk menguat, dan stokastik juga masih cukup kuat untuk melanjutkan penguatan, dan ada peluang untuk breakout dari uptrend, dari downtrend channel yang seperti yang sudah digambarkan. Maka resistennya berikutnya ada di kisaran 2.700, yaitu adalah titik tertinggi sebelumnya di tanggal 4 Oktober ini. Ini adalah resisten terdekat di saham KF. Lanjut ke Bapak Joni Sianturi untuk saham Harum dan Medco, apakah masih bisa masuk? Nah, ya untuk Medco itu kemarin tampaknya kabar mengenai rampungnya proses akuisisi terhadap Newmont menjadi sentimen positif sehingga mendongkrak harga saham Medco. Namun tampaknya sentimen itu tidak akan berlanjut lama dan ada potensi untuk technical correction hari ini. Harum juga masih melakukan penguatan seperti tadi sudah kita bahas. Ini walaupun kenaikannya curam, namun tampaknya masih mencari ruang untuk terus menguat untuk menguji level 2.500 ya. Demikian Pak Joni. Pak Antonius Leo, tadi Antam sudah kami bahas sekilas, review sedikit. Antam ini masih dalam posisi uptrend Pak, namun stokastik ada tanda-tanda untuk melemah, jadi bisa buy on weakness untuk saham Antam di kisaran 860. Demikian Pak Antonius. Berikutnya Timah dan SMMT. Timah tadi juga kami bahas, sedikit kita review. Timah ini bisa sell on strength terlebih dahulu, Bapak. Untuk kembali akumulasi bisa coba di support 900, namun jika tidak kuat, ada support cukup jauh di kisaran 830. Jadi ini dua level ini bisa dimanfaatkan untuk entry levelnya. Kemudian saham SMMT. SMMT tampaknya masih belum ada tanda-tanda pergerakan, jadi kami belum bisa merekomendasikan apa-apa untuk saham ini. Namun jika Bapak memiliki barang bisa di hold saja karena ini sudah mulai masuk fase konsolidasi dari penurunan jangka panjangnya. Demikian Pak Awan. Lalu dari Bapak Niko Pradana untuk saham Garuda, prospek jangka panjangnya dan apakah saat ini tepat untuk menambah koleksi saham ini? Ya, saham Garuda kalau kita lihat dari secara bisnisnya ini sangat-sangat rentan dengan pergerakan harga minyak dunia. Jadi kalau harga minyak naik maka menjadi tidak favorable untuk saham Garuda. Kita harus tetap memantau perkembangan harga minyak dunia secara fundamental. Lalu juga dari tingkat persaingan bisnis di pasar lokal, di mana Garuda porsi terbesar pendapatannya masih di pasar lokal dalam negeri. Kalau kita secara teknikal ini masih dalam downtrend untuk saham Garuda dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah. Kita lihat di sini ada support kuat di kisaran 360. Dan ini jika level support ini kembali ditembus, maka kita menantikan support berikutnya di kisaran 340. Jadi jika Bapak belum memiliki, lebih baik we'll hold dulu Pak, wait and see hingga ada konfirmasi pembalikan arah yang cukup solid dari saham Garuda. Kalau seperti ini tampaknya kecenderungannya akan masih tetap lemah. Demikian Pak Niko. Kita lanjutkan
dari Bapak Robertus Emmanuel untuk saham CTRA. Ya, CTRA ini menantikan sentimen dari merger grup Ciputra, CTRA, CTRP, dan CTRS. Tinggal kita melihat nanti hasil RUPS tanggal 9 Desember. Untuk secara teknikal jangka pendek ada peluang untuk bottom fishing saham CTRA karena kemarin sudah mengalami pelemahan cukup dalam dan juga indikator stokastik mulai memasuki area oversold. Ada support di kisaran 14.50 Pak. Jadi kisaran ini dapat dimanfaatkan untuk entry point untuk memanfaatkan momentum bottom fishing. Namun sebaiknya coba sebagian dulu, jangan full power dulu karena ada potensi juga untuk level ini kembali ditembus dan menguji spot berikutnya di level 1400. Demikian Pak Robertus. Lalu Pak Awan, untuk Medco apakah bisa kembali ke puncak 1800? Untuk menuju 1800 tidak menutup kemungkinan Pak, selama nanti seandainya laporan keuangan dari Newmont mampu mendongkrak bottom line dari Medco secara keseluruhan. Kalau kita hari ini sudah dibuka dan kembali menguat, ada resisten di 1600 untuk Medco. Dan ini sudah mulai break dari downtrend channelnya. Ya, ini baru saja break. Jadi cukup kuat kenaikannya. Bisa jika Bapak sudah memiliki barang ini, boleh di hold dulu untuk saham Medco. Demikian Pak Awan. Lanjut ke Bapak Erwin Yudo untuk saham Timah, Harum, dan UNTR. Untuk Timah sudah kami bahas tadi. Timah ya bisa sell on strength lebih dahulu Pak. Kemudian untuk saham Harum juga dibahas tadi. Harum ya, Harum juga masih bisa melanjutkan penguatan karena indikator teknikal masih cukup kuat. Berikutnya ada saham UNTR. Untuk saham UNTR kemarin sudah menembus resisten 2200 dan kalau kita lihat indikator stokastik ada potensi untuk mengalami profit technical di sini dan untuk menguji support 21.050. Jadi jika Bapak memiliki barang ini bisa coba sell on terlebih dahulu Pak. Demikian Pak Awan. Maaf Pak Erwin. Pak Abdul Muin untuk saham Bank Jatim. Bank Jatim ini kemarin tadi kita sudah bahas, ini menembus support 525-nya, ini support kuat. Untuk jangka pendek tampaknya ada peluang untuk menguji 510. Namun untuk secara long karena valuasi yang masih cukup menarik, ada peluang untuk mengalami penguatan untuk tahun depan. Namun dalam jangka pendek ini lebih baik menanti di support 510 Pak. Demikian Pak Abdul Muin. Pak Khairul untuk Timah dan Adro, ya Timah tadi sudah kami bahas, maka ada potensi untuk sell on hari ini dan menunggu di supportnya cukup jauh di sekitar 840 Pak. Berikutnya untuk saham Adaro. Untuk Adaro kemarin masih melanjutkan penguatannya, namun jika ada pelemahan ini adalah merupakan peluang untuk buy on weakness di saham Adaro karena memang saham batubara tampaknya menjadi incaran bagi pelaku pasar saat ini. Untuk jangka pendek masih tetap berpotensi menguat menguji 1800 Pak. Demikian. Dari Pak Andre, apakah saham Adaro, PT EBA, dan ITMG masih boleh buy dan di harga berapa? Untuk saham-saham batubara tampaknya memang menjadi saham pilihan saat ini. Untuk level buy-nya kita memanfaatkan ketika saham-saham tersebut sedang terkoreksi Pak. Untuk Adaro dia ada support cukup jauh di level 1610 hingga 1620. Sementara untuk saham PTBA juga ada support di kisaran 12.000. Jadi level ini adalah entry level yang kami kira cukup baik bagi saham PTBA jika Bapak ingin masuk. Lalu ada saham ITMG.
ITMG akan membagikan dividen interim sekitar Rp400 per lembar saham, jadi ini menjadi pemanis bagi saham ITMG. Kalau kita lihat technicalnya masih dalam uptrend, namun jika ada pelemahan hingga level 14.700 ini bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Demikian Pak Andre. Berikutnya Bapak atau Ibu Levi untuk saham Akra dan Sril. Sril sudah kami bahas tadi pagi. Ada potensi untuk sell on strength terlebih dahulu hari ini di level 270, 265 hingga 270 dan akan dapat kembali akumulasi di level 245. Untuk saham Akra, tampaknya masih akan melanjutkan koreksi, jadi ini masih dalam posisi dalam channel 6.500 hingga level atasnya di kisaran 7.000. Jadi Bapak dan Ibu bisa coba trading saham Akra di rentang ini. Ketika sudah mendekati level 6.500 bisa kembali akumulasi, dan jika sudah dekat level 7.000 bisa take profit. Ini adalah rentang yang cukup lumayan, jadi bisa dimanfaatkan. Demikian Bapak Ibu Levi. Berikutnya dari Ibu Teti Nurhayati, saham Total. Ya, Total Bangun Persada kemarin memang patah, dan kalau kita lihat dari indikator MACD-nya ini kurang begitu bagus bagi saham Total, karena kita lihat ini ada tanda ke bawah, dan jika saham Total MACD-nya sudah destross agak cukup panjang periodenya, sekitar 2 minggu. Jadi jika Ibu Teti memiliki saham Total bisa coba dijual dulu, sell on strength terlebih dahulu untuk kembali akumulasi di harga bawah. Supportnya sendiri terdekat ada di kisaran 780 Bu. Jadi 780 nanti kita lihat apakah support ini cukup kuat atau masih bisa tembus. Kalau masih bisa tembus lagi, support berikutnya ada di level 735. Ini adalah support dari akhir September, pertengahan September kemarin. Jadi ini adalah support kuat. Mudah-mudahan jika 780 tembus, maka akan memantul di level 735. Jadi lebih baik hold dulu untuk saham Total Bu. Demikian. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Bapak atau Ibu Imuna, untuk saham Cepro apakah ada peluang naik? Saham Cepro. Ya, Cepro ini kemarin fundamental dari awal tahun mulai ada tanda-tanda perbaikan, namun sekali lagi kita harus melihat konsistensi kinerjanya, apakah ini cuma one time stellar atau dia konsisten untuk terus memperbaiki kinerja. Kalau kita lihat dari sahamnya, memang ini pergerakannya sangat dinamis dari rentang 52 di supportnya hingga resisten kami lihat ada di kisaran 5960. Dua harga ini dapat dimanfaatkan untuk trading jangka pendek saja sementara ini, dan untuk hold kami masih belum merekomendasikan hingga konsistensi kinerja sudah mulai kelihatan. Demikian Bapak Ibu Imuna. Selanjutnya dari Bapak Fofasen. Menu plugin ini di ProTrader adalah menu untuk menampilkan indikator technical, yaitu AMI Broker. AMI Broker ini langsung Bapak klik saja, tinggal diklik AMI Broker, nanti akan keluar AMI Broker sendiri Pak. Demikian Bapak. Ya, sudah memasuki waktu trading. Hari ini IHSG terkoreksi 9,2 poin atau 0,17%. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Selamat trading, salam cuan, dan selamat pagi.